Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam, sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini, sekaligus penuntun hidup kita sepanjang hari. Saya membaca satu ayat dari firman Tuhan yang sudah biasa saudara dengar. Dari Filipi pasal 4 ayat 19, demikian bunyinya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kiranya firman ini meneguhkan iman percaya saudara pagi ini. Topik yang ingin kita bahas dari bacaan ini adalah Tuhan menjawab doa kita dengan caranya sendiri. Betapa sering kita ingin memaksakan Tuhan menjawab doa itu seperti yang kita inginkan. Tetapi lewat renungan kita pagi ini, kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya Tuhan itu menjawab doa kita dengan caranya, bukan dengan cara kita. Ada sebuah kisah yang membantu kita untuk mengerti hal ini. Dikisahkan di sebuah desa saudara, ada seorang ibu yang pekerjaannya setiap hari membuat tempe dan menjualnya ke pasar setiap hari. Dia sudah lama melakukan ini, bahkan sudah lebih dari 10 tahun dia melakukannya. Lalu saudara, ada pengalaman yang unik yang dia alami, dan pengalaman itulah yang menjadi bagian yang ingin kita renungkan saat ini. Suatu saat saudara, dia menemukan ketika dia bangun pagi dan hendak pergi ke pasar, biasanya dia harus memeriksa dulu tempe-tempenya ini. Lalu pada pagi itu saudara, dia coba memeriksa tempe ini sebelum dia mengemas ke tempatnya. Ternyata saudara, setelah dia membuka satu persatu tempe ini, memegangnya, ternyata tempe ini belum menjadi tempe yang jadi, belum menjadi tempe yang bisa dijual saudara. Dia masih berupa butiran-butiran kacang yang belum jadi tempe. Lalu saudara, dia berpikir sebagai orang beriman, dia harus berdoa saudara. Lalu dia masuk ke kamar, dia dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan iman percaya, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan memberkati kacang kedelai itu untuk menjadi tempe dengan segera. Sehingga Tuhan, pagi ini saya akan bisa ke pasar untuk menjual tempe. Dia begitu yakin saudara. Dia begitu percaya bahwa doanya dijawab oleh Tuhan. Karena tidak pernah seperti itu. Lalu dia melihat kembali tempenya itu, diperiksa satu persatu. Ternyata sama sekali dari semua tempe itu satu pun tidak ada yang jadi. Semua belum jadi saudara, masih berbentuk butiran-butiran kacang yang belum jadi tempe. Lalu berpikir, atau mungkin doaku yang tidak didengar Tuhan karena belum sungguh-sungguh. Lalu dia mengangkat suaranya dan mengangkat tangannya memberkati tempe itu saudara. Dia berdoa, mendoakan tempe tersebut agar kiranya Tuhan mau mendengar. Dia katakan saudara, Tuhan, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu. Bantulah aku ya Tuhan, supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencarianku. Aku mohon agar jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Dia tumpang tangan saudara, dia dengan sungguh-sungguh memohon supaya Tuhan menolong supaya kacang itu menjadi tempe. Amin saudara. Lalu dia periksa lagi, ternyata masih belum berubah, masih tetap menjadi butiran kacang kedelai saudara. Lalu dia pikir, okelah Tuhan, aku akan berangkat ke pasar karena aku percaya dan aku punya iman. Ketika aku nanti sampai di pasar, Tuhan sudah berkati tempe ini, sudah jadi tempe yang bisa dijual, dia katakan. Dia begitu yakin sudah, dia kemas barangnya, dia bawa berangkat ke pasar seperti biasa. Sepanjang jalan sudah dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan buat mujizat, supaya kacang itu betul-betul sampai di pasar nanti berubah menjadi tempe yang bisa dijual saudara. Dia begitu yakin. Sesampainya di pasar saudara, dia menurunkan barangnya,
Lalu dia berdoa lagi, Tuhan, aku percaya Tuhan sudah memberkati kacang ini dan sudah menjadi tempe. Ternyata saudara, dia turunkan, dia periksa lagi, ternyata kacang itu belum menjadi tempe, saudara. Lalu dia mulai kecewa. Dia mulai katakan, Tuhan, apakah Tuhan tidak mau mendengarkan doaku? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa inilah sumber nafkah hidupku? Kalau aku tidak menjual tempe ini nanti, apakah Tuhan yang bisa menjadi nafkah dalam kehidupanku? Dia mulai menggerutu dalam hatinya. Dia hampir-hampir kecewa, saudara. Tetapi dia masih tetap menaruh pengharapan bahwa sebelum aku nanti pulang, tempe ini masih bisa, kacang ini masih bisa menjadi tempe dan aku jual. Seberapapun aku pasrah Tuhan, katanya. Dia memperhatikan teman-teman penjual tempenya yang lain, tempenya sudah hampir habis. Dan hari pun sudah hampir sore, saudara. Sudah mulai sore, saudara. Lalu dia dalam hatinya dan juga dalam doanya, dia mulai memohon lagi kepada Tuhan. Dia katakan, saudara, walaupun dia tahu bahwa pada hari itu dia tidak akan dapat menjual tempe secara langsung seperti biasa, namun dia tetap berdoa untuk terakhir kalinya demikian, saudara. Dia katakan, Tuhan, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini, katanya. Aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buatlah yang terbaik dengan tempe ini. Lalu saudara, ketika dia selesai berdoa, tiba-tiba ada seorang ibu yang memanggil dia. Dia katakan, maaf ibu, aku sedang mencari tempe yang belum jadi. Apakah ibu menjualnya? Saudara-saudara, ketika dia mendengarkan itu, dia kaget, saudara. Dia terdiam, dia tidak mampu berkata-kata. Apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Aku sudah keliling, Bu, di pasar ini. Aku tidak menemukan. Mungkin ibu ada tempe yang belum jadi. Lalu saudara, dia mulai terkagum-kagum, dia termenung, kaget-kaget, hatinya terkejut, sebab sudah 10 tahun dia menjual tempe, saudara. Belum pernah ada kejadian juga seperti itu, yang mencari tempe yang belum jadi. Namanya juga penjual tempe, ya tempe yang sudah jadilah dijual. Tapi sore itu dia mulai kaget, mulai kagum, saudara. Dia mulai mengerti bahwa ternyata itulah penyelesaian terbaik yang Tuhan buat. Lalu saudara, sebelum dia menjawab pertanyaan wanita itu, dia cepat-cepat, saudara, berdoa di dalam hatinya. Tuhan, saat ini aku minta supaya kacang kedelai itu tetap menjadi kacang dan tidak lagi menjadi tempe. Dia ubah doanya, saudara. Dan ternyata setelah dibuka, bahwa tempe itu belum jadi, saudara, masih tetap berupa butiran-butiran kacang. Lalu dia begitu bersyukur hatinya. Dia bisa bersuka cita luar biasa, saudara, karena ternyata juga ibu ini memborong habis semua tempe yang belum jadi itu. Namun sebelum ibu itu pergi, dia katakan, maaf Bu, mengapa Anda membeli tempe yang belum jadi? Untuk apa itu Bu? Penasaran, saudara. Lalu dikatakan, saudara, ibu ini katakan, ada anak saya Bu, saya beli ini karena ada anak saya di luar negeri dan mau sekali makan tempe. Lalu saya berpikir kalau aku kirim tempe yang sudah jadi, pasti itu sampai sana sudah busuk. Sehingga aku percaya kalau aku kirim tempe yang belum jadi, sampai di sana nanti itu pas menjadi tempe yang bagus, katanya. Lalu terkagum, oh begitukah rupanya cara Tuhan untuk menyatakan bahwa dia baik dalam kehidupanku. Dia terkagum, saudara. Akhirnya dia bersyukur, dia memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Karena ternyata perbuatan Tuhan itu ajaib dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Yang tadi memaksa Tuhan, tetapi ternyata tanpa dipaksa pun Tuhan bisa melakukan hal yang baik dan luar biasa, saudara. Jadi seperti tema kita, izinkan Tuhan melakukan, menjawab doa kita dengan caranya. Jangan pernah memaksa Tuhan, saudara. Moral yang kita ingin dapat di sini adalah kita sering memaksa kehendak kita kepada Tuhan sewaktu kita berdoa, padahal sebenarnya Tuhan lebih mengetahui apa yang kita perlukan dan apa yang terbaik untuk hidup kita. Ini pesan, saudara. Jangan selalu memaksakan Tuhan untuk apapun yang kita doakan, tetapi izinkan Dia bertindak menurut kehendaknya. Maka itulah yang terindah dalam hidup kita. Itu yang perlu. Yang kedua, senantiasalah berdoa dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, saudara. Jangan lemah, jangan putus asa, ya. Sekali-kali
Jangan berputus asa terhadap apapun yang kita hadapi. Percayalah saudara bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita sesuai dengan caranya, sesuai dengan rencananya, sesuai dengan keinginan dan kehendaknya, bukan menurut keinginan dan kehendak kita. Jadi jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Kalaupun saat ini mungkin doa saudara belum terjawab, nantikan Tuhan, karena Tuhan tahu pasti yang terbaik untuk menjawab doa-doa kita pada waktunya. Yang terakhir adalah pesan moral yang ketiga, yakin percayalah apapun yang kita doakan saudara, kita harus tetap percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia pasti akan menjawab doa kita pada waktunya. Jangan kecewa kalaupun saat ini doa saudara belum jawab Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadilah pribadi yang tetap setia berdoa. Sekalipun doa kita sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Karena Ia tahu saudara yang terbaik bagi kita. Dan Dia tahu menjawab doa kita tepat pada waktunya. Jangan meragukan Tuhan di situ. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di penghujung renungan ini saya ingin berdoa untuk saudara. Supaya dalam menghadapi apapun dalam kehidupan ini, saudara tetap diyakinkan oleh Tuhan bahwa Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan kehidupan saudara. Sehingga dengan tetap berdoa, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik. Mari saudara, mari kita menundukkan kepala, membuka hati kita. Saya akan berdoa untuk saudara. Mari aminkan doa ini di hadapan Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami pagi ini dengan luar biasa. Dengan firman-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Bahwa sesungguhnya kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus. Oleh karena itu Bapa, setiap umat Tuhan saat ini yang merindukan doa mereka dijawab Tuhan, nyatakanlah kepada mereka kehendak-Mu, sehingga yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang putus asa diberikan kepastian penghiburan dari Tuhan, yang berduka Tuhan hiburkan, angkat mereka semuanya, yang berbeban berat berikan kelegaan. Secara khusus hamba doakan jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, siapapun dan dimanapun mereka yang sedang mendengarkan renungan ini dalam kondisi sakit, hamba doakan mereka Tuhan, jamahlah mereka, pulihkan setiap sakit penyakit mereka, sembuhkan mereka demi kuasa nama-Mu, dan oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Yang sedang mencari jodoh Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari jodoh, juga untuk anak mereka. Tuhan tolonglah saat ini Bapa. Ketika mereka mendengarkan renungan ini, biarlah mereka diteguhkan bahwa Engkau akan menolong mereka, mendatangkan jodoh yang terbaik bagi mereka. Yang Tuhan yang merindukan keturunan, ada anak Tuhan saat ini yang mengharapkan jamahan Tuhan bagi buah kandungannya. Supaya Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, sehingga mereka boleh mendapatkan keturunan yang baik pada waktunya. Yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka, sehingga mereka semua boleh bersuka cita karena tuntunan tangan Tuhan melakukan yang terbaik bagi mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hari ini kami sungguh-sungguh boleh berjalan dalam kemenangan Kristus oleh tuntunan tangan Tuhan dan oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, aminkanlah doa ini menjadi bagian yang memberkati saudara saat ini. Dan saya ingin katakan bagi saudara, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan kalau saudara punya beban dan pergumulan yang berat, saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saudara, saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.